Halo semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube yang tidak ada kejelasan ini. Tak ada pun yang nonton. Udah. Kalau kalian pada akhirnya nonton ini, mungkin tak apa yang terjadi aku nggak tahu lah itu ya. Yang pasti aku buat video ini hanya untuk suka-suka aku, terserah kalian mau nonton atau enggak. Mau di skip pun sekarang ya udah gitu. Tapi kok didengarkan pun oke. Ya, yang mau kita bahas apa ya? Lupa lagi. Ini ya, dari yang ku teliti, mungkin nggak bisa dibilang teliti juga karena nggak berbasis data ya kan. Tapi inti dari yang kurasakan lah ya. Setelah beberapa perubahan yang telah aku lakukan, perubahan naik dan turun ya, bukan hanya perubahan ke arah yang lebih baik, tapi bahkan ada perubahan ke arah yang buruk gitu terhadap diriku. Dan aku menemukan sesuatu yang membuat kita itu menunda-nunda gitu, menunda-nunda ya. Itu kan jadi problem kita ya kan, menunda-nunda. Ternyata ada satu hal yang buat kita menunda-nunda, yaitu mulai dari bangun tidur nih. Ini nggak ada sangkut pautnya dengan bangun pagi atau enggak ada sangkut pautnya. Tapi intinya, nah ini intinya. Kalau memang kamu udah punya kerjaan ya saat ini, anggap kita ambil contoh kalau kamu punya kerjaan dan kamu harus masuk kerja jam 9, yang kamu harus berangkat dari rumah 1 jam setelahnya misal ya kan. Berarti kamu harus sudah ready 1 jam dari rumah ke kantor atau ke tempat kerja kamu. Yang artinya waktu kamu dari bangun tidur sampai siap-siap sarapan dan sebagainya, sampai akhirnya jam 8 kamu berangkat kerja, ini waktu yang krusial. Kenapa aku bilang krusial? Karena di waktu inilah yang akan menentukan bahwa hari itu kamu akan menunda-nunda atau tidak. Di waktu ini, dari bangun tidur sampai jam 8 di mana kamu berangkat kantor. Dan ini kamu analogikan aja ke kegiatan kamu. Kalaupun kamu belum punya kerjaan, anggap kalau kamu punya kegiatan yang wajib setiap harinya, itulah jadi patokan. Jadi intinya dari mulai kamu bangun tidur sampai akhirnya kamu memang harus melakukan pekerjaan atau kegiatan yang wajib tadi. Kenapa momen itu, rentang waktu itu sangat krusial gitu? Penyebabnya karena di momen itu bisa dibilang kita masih punya kebebasan, sekaligus kebebasannya pun terbatas. Nah ini ya, kata kunci pertama, kita punya kebebasan. Yang kedua, kebebasannya terbatas. Jadi ada bebasnya, ada batasannya. Kebebasannya kalau kita dari mulai kita bebas mau bangun jam berapa aja, yang penting kita punya target dalam kepala kita bahwa kita nggak boleh telat. Nah itu. Yang kedua, kalaupun kita bangun lebih awal dari yang kita targetkan, otomatis kita punya banyak waktu sehingga kita punya kebebasan melakukan apapun sebelum akhirnya berangkat melakukan pekerjaan yang mau kita lakukan tadi. Jadi di sini ku bagi dua kategori pekerjaan, kegiatan lah gitu. Yang pertama kegiatan yang penting tapi nggak urgent. Yang kedua kegiatan yang urgent udah pasti penting. Ya, ulangi ya. Yang pertama penting tapi nggak urgent nih, nggak yang mendesak gitu. Yang kedua yang urgent, yang mendesak dan pastinya penting. Apa contoh dari kerjaan yang suatu kegiatan yang penting tapi nggak mendesak gitu? Yang pertama belajar. Apapun, mau kamu belajar bahasa, belajar ngomong, belajar nulis, apapun itu, intinya belajar itu hal yang penting
tapi nggak urgent, nggak mendesak. Kamu bisa boleh lakukan kapan aja, tapi itu hal yang penting karena kamu harus terus belajar dan terus belajar. Hal kedua yaitu olahraga. Olahraga itu pun seperti itu, penting tapi nggak urgent. Kamu bisa lakukan kapan aja, tapi itu harus tetap kamu lakukan gitu, karena itu penting untuk kesehatanmu. Dan kegiatan yang urgent, dan ini udah pasti penting. Contoh pekerjaan kamu, mencari rezeki. Kenapa pun cerita kamu butuh uang untuk hidup ya kan, itu urgent. Apalagi ya, pokoknya hal-hal yang menyangkut mendesak. Kategori mendesak ini mungkin kalau nggak kamu lakukan, dampaknya itu akan besar gitu, akan ada dampak, akan ada resiko yang terjadi gitu. Contoh kalau belajar sama olahraga tadi kan, resikonya tuh memang ada tapi nggak langsung gitu. Sedangkan yang ini tadi dampaknya langsung gitu. Contoh, anggaplah kalau kamu telat atau nggak masuk kantor atau nggak masuk pekerjaan kamu, otomatis kamu bisa dipecat kan. Tunggu ya, stop dulu ya. Oke, kita sambung lagi. Ini angle-nya pasti berubah karena sebetulnya yang video sebelum ini tuh tadi malam di tag, ini udah subuh jam 5 ini. Belum mandi lagi. Oke, jadi pembahasan kita tadi malam itu sampai ke sesuatu yang urgent gitu kan. Ya udah dijelaskan bahwa yang urgent tuh contohnya kayak pekerjaan gitu, intinya yang berdampak langsung. Setiap hari yang berdampak langsung kayak belajar dan olahraga itu nggak berdampak langsung. Jadi itu yang kurasakan setelah perubahan yang kubilang terjadi sama aku menemukan kesimpulan itu. Tapi pun itu belum tentu benar, ini butuh diuji terus menerus, dan aku dalam proses menguji itu. Contoh, hari ini aku bangun jam 4 subuh, yang biasanya nggak pernah gengs. Yang tadi malam tidur cepat, jam 10 seingat aku tidur, dan bangun jam 4. Ku setel alarm di jam 4 supaya itu tadi rentang yang ku bilang, dari mulai bangun tidur sampai aktivitas wajib kita itu makin panjang. Dan di saat itulah tadi aku berolahraga, aku ngulang materi untuk stand up. Intinya lakukan hal yang penting tapi nggak urgent gitu. Setelah itu nanti jam 6 udah mulailah kegiatan aku yang penting gitu, kayak nanti aku mau ngojek ya, cari uang gengs. Baru jam 9 kuliah sampai jam 1 sore nanti, kemungkinan ya bukan kemungkinan tapi memang kemungkinan nggak ya, kayak kemungkinan, karena kompetisi stand up hari ini, tapi itu jam 11 mulainya. Mendadak dirubah hari, harusnya nanti malam tapi dirubah jam 11 siang, dan aku udah chat panitia untuk aku dipanggil sore karena aku kuliah kan. Syukur-syukur masih ada waktu ya kan, kalau enggak ya udah, katanya boleh refund kok dari uang pendaftaran. Tapi aku pengennya tampil karena terus menguji keterampilan berbicaraku gitu, karena itu perlu diuji terus menerus supaya makin terlatih dan terbiasa di depan panggung gitu. Itu yang ingin kulatih. Jadi itu aja perbedaan kegiatan yang penting tapi nggak urgent dan kegiatan yang urgent pasti penting. Dimana ini krusial kalau kamu ingin menyelesaikan penunda-nundaanmu. Kurasa yang harus kamu ingat tuh, salah satu caranya mungkin kamu udah sering mendengar kayak channel YouTube yang bahas gimana cara supaya kita nggak menunda-nunda. Tapi aku punya teori sendiri bahwa cara untuk nggak menunda-nunda itu rentang waktu yang tadi itu aja yang harus diperbaiki, dari mulai bangun tidur sampai ke kegiatan pokok. Nah, kalau rentang ini bisa kamu manfaatkan, ya syukur-syukur ya ada perubahan gitu, dari hidup kamu mungkin lebih produktif gitu. Karena aku pernah dengar kutipan bahwa orang sibuk itu belum tentu produktif.
Dan kata dia jangan sibuk tapi produktif lah gitu ya. Itu dua hal yang berbeda. Orang sibuk ya belum tentu produktif. Bisa ya sibuk-sibuk nggak jelas ya kan, menyibukkan diri dengan hal-hal yang nggak tahu. Maksudnya gini, iya sibuk-sibuk nggak jelas gitu ya, sibuk-sibuk tak menentu gitu ya, kalau bahasa kami sibuk-sibuk tak menentu gitu ya, entah ngapa-ngapain gitu, sibuk aja tapi nggak ada yang dihasilkan. Sedangkan kalau produktif kan ada yang kita hasilkan. Produktif nggak harus tentang uang, itu ya. Mungkin itu akan kita bahas di video selanjutnya. Dah.